Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita kembali akan mengupas tuntas peluang investasi dari efek obligasi atau surat utang. Di mana pada video ini kita akan melakukan pembahasan tentang obligasi berkelanjutan kelima dari PT Pegadaian tahap 5 tahun 2024. Ya, jadi ceritanya di awal tahun 2024 kita punya dua kesempatan berinvestasi di surat utang perusahaan atau lebih sering disebut obligasi korporasi. Sebelumnya saya sudah membahas tentang Medco Energi Internasional. Sekarang saya akan membahas tentang PT Pegadaian. Bagi sobat cendekia yang belum tahu apa sih itu obligasi, jadi ceritanya obligasi itu adalah instrumen investasi di mana sebenarnya kita itu memberikan utangan kepada perusahaan. Nah, utangan tersebut itu nanti akan digunakan perusahaan untuk kegiatan operasional atau rencana dari pihak manajemennya itu mau ngapain lah uang itu untuk apa ya. Dan obligasi itu ada yang sifatnya konvensional, ada yang sifatnya syariah, ada yang dalam bentuk rupiah, ada yang dalam bentuk US dollar. Nah, kira-kira PT Pegadaian ini itu tipe obligasinya seperti apa ya? Dan kuponnya itu seperti apa? Nah, langsung saja ya kita lihat bersama-sama. Sebelum kita masuk, ya saya akan disclaimer dulu sekali lagi ya bahwa video ini hanya merupakan panduan awal bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di produk obligasi korporasi, terutama dari perusahaan yang telah dibahas atau akan dibahas pada video ini. Segala keputusan beli jual produk investasi pasar modal apapun merupakan keputusan pribadi masing-masing investor secara murni dan mutlak. Kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan dan kerugian yang dapat diterima oleh investor pengambil keputusan tersebut. Gitu ya, Sobat Cendekia sekalian. Saya harapkan video ini diperlakukan seperti video edukasi. Ya, perkara nanti mau mengambil kesempatan ini apa tidak, saya kembalikan kepada Sobat Cendekia sekalian. Baik, terkait dengan jenis obligasi yang diterbitkan, berdasarkan prospektus yang saya baca, itu hanya ada satu jenis saja, yaitu obligasi berkelanjutan. Artinya, yaitu PT Pegadaian pada saat ini itu mengeluarkan jenis obligasi yang bermata uangkan rupiah dan prinsipnya adalah konvensional. Ya, seperti itu. Kemudian untuk indikasi jadwal penerbitannya, ya, kita itu sedang berada di masa penawaran awal. Sebenarnya masa penawaran awalnya itu sudah dimulai sejak tanggal 2 dan kemudian akan ditutup pada 15 Januari 2024. Jadi tinggal 5 hari lagi ya. Nah, kemudian perkiraan tanggal verbal efektif dari OJK itu tanggal 29 Januari 2024. Jadi ada seling hampir 2 minggu ya. Kemudian perkiraan masa penawaran umumnya ya setelah masa penawaran awal atau masa book building ya, di mana perusahaan kemudian wakil penjamin emisi serta pihak-pihak yang mendukung ya terlaksananya IPO dari obligasi Pegadaian ini itu tahu masyarakat itu antusiasnya seperti apa dan masyarakat itu mintanya ya istilahnya mintanya itu berapa kalau ditawari kupon. Nah, setelah itu baru ada yang namanya perkiraan masa penawaran umum, yaitu tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Jadi hanya ada 2 hari saja. Terus kemudian setelah ada masa penawaran umum, terus kemudian juga dana sudah dikomitmenkan ya istilahnya, kemudian nanti ada indikasi tanggal penjatahan. Jadi investor-investor obligasi yang tertarik mengambil obligasi dari PT Pegadaian ini itu akan dijatah. Jadi mungkin saja ada sebagian atau sebagian kecil ya dari dana yang dikomitmenkan
itu yang dikembalikan karena tidak dapat jatah. Ya, misalnya aja punya uang 100 juta. Nah, uang 100 juta ini ketika dikomitmenkan, 50 jutanya balik ke rekening, 50 jutanya jadi unit kepemilikan obligasi. Ya, jadi kalau misalnya apa antusias investor sangat tinggi, terus kemudian membuat sangat laris ya pemesanannya, ya bisa saja kita tidak dapat jatahnya 100%. Ya, seperti itu. Kemudian tanggal 5 Februari itu ada pembayaran dari investor ke CLU, terus kemudian pengembalian uang pemesanan itu 6 Februari, dan juga pembayaran ke emiten dan distribusi yaitu 6 Februari dalam artian distribusi ke kita ya. Kita misal dapat jatah berapa unit kontrak dan kita dapat unitnya. Terus kemudian baru besoknya tanggal 7 Februarinya itu indikasi tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Jadi seperti itu ya indikasi jadwal penerbitannya. Jika misalnya masih ada yang ditanyakan lagi, mungkin bisa menghubungi masing-masing sekuritas ya atau agen penjual efek obligasi yang ada. Nah, terkait dengan kanal pembelian, itu kalau saya baca prospektusnya, itu ada 5 sebenarnya. 5 sekuritas. Ya. Jadi yang pertama, itu adalah Indo Premier Sekuritas ya. Terus kemudian BCA Sekuritas. Lalu kemudian ini logo dari Beyond. Beyond itu milik BNI Sekuritas. Ya. Beyond itu BNI Sekuritas Online Trading System. Terus kemudian Bridge isi ya, Bridge itu dari BRI Dana Reksa Sekuritas dan MOST. MOST itu dari Mandiri Sekuritas. Jadi ada 5 yang ditunjuk untuk menjadi agen penjualan efek obligasi pegadian ini. Nah, untuk pro dan kontranya sebenarnya agak mirip-mirip lah dengan yang dulu-dulu ya sudah dijelaskan. Tapi mungkin baru pertama kali saya menyertakan BCA Sekuritas dan Beyond ya. Karena jujur ya dalam prospektus ini saya mengakui bahwa yang paling bagus ya dalam artian itu penataan prospektusnya itu adalah BCA Sekuritas dan BNI Sekuritas atau aplikasinya namanya Beyond ya. Dan oleh karena itulah saya dalam penjelasan ini juga sebagian besar yaitu mendasarkan prospektusnya dari yang dikirim oleh kedua sekuritas itu ke email saya seperti itu. Nah, untuk pro-nya, untuk iPod tentu saja ya, seperti biasa tidak ada fee pembelian, tidak ada biaya materai 10.000 ya. Ini juga saya konfirmasi juga waktu saya minta informasi di Telegramnya iPod yang official. Kemudian kalau mau baca prospektus dan pemesanan itu bisa full online ya di aplikasi Indo Primer Sekuritas yang disebut sebagai iPod ya. Terus, tapi mungkin salah satu kontranya ya itu terkadang itu prospektus itu sering error atau tidak bisa diunduh sehingga seringkali saya meminta secara langsung lewat Telegram iPod ataupun lewat email. Nah, terus kemudian untuk BCA Sekuritas ini saya tidak punya aplikasinya ya, tetapi kalau dari info-info yang ada dari admin ya dan juga lewat emailnya juga itu prospektus, teaser dan lembar pemesanan itu bisa di request lewat email dan ini cenderung fast response ya. Dan tidak sampai 1 hari lah itu berapa jam saya kirim email pas pagi hari jam 12 sampai jam 1 itu sudah dikirim ya. Terus kemudian tabel atau gambar simulasi investasi itu sebenarnya bisa dilihat di website sih ya. Terus kemudian ya ini yang saya butuh memastikan lagi ya karena ketika saya tanya lewat email ini ada fee pembelian atau fee apa. Nah, yang hanya dijawab itu adalah ada biaya materi 10.000 ya dan kalau misal pembeliannya lebih dari 20 miliar maka ada dikenakan biaya dari KSEI tapi tidak menyertakan ada apa tidaknya fee pembelian. Tapi kalau saya asumsinya karena saya juga sudah bertanya secara jelas ada fee pembelian apa tidak dan dia tidak menjawab, jadi untuk sementara kita asumsikan saja tidak ada fee pembelian. Ya, silakan nanti kalau sobat cendekia sekalian ya yang punya akun BCA Sekuritas bisa dicek lagi ya. Dan ada safekeeping fee sama PPN. Kemudian untuk Beyond dari BNI Sekuritas ya ini juga prospektus dan pemasangan full online di aplikasi Beyond. Jadi ini termasuk yang paling ya penataan teasernya atau penataan prospektusnya menurut saya paling bagus ya BNI
Dan enaknya ya kalau diminta, nah ini nggak perlu minta, langsung aja download di aplikasi Beyonce-nya. Jadi menurut saya dalam hal mencari informasi prospektus itu lebih bagus Beyonce untuk sementara ini, ya di samping Mandiri Sekuritas. Kemudian ini kontrasnya ada ya, ada fee pembelian. Nah, ini saya nggak tahu kenapa kok ini 0,5% ya. Karena kan yang biasanya ya seperti Mandiri Sekuritas 1%, tapi di sini fee pembeliannya 0,5%. Kemudian ada biaya materai 10.000 dan ada biaya safekeeping fee dan PPN juga. Untuk batch isi dan MOS sama seperti video sebelumnya ya, terkait bahwa pada dasarnya prospektusnya lengkap, cuma kalau batch isi itu harus daftar dulu untuk dapat prospektusnya. Kalau MOS itu kita nggak perlu daftar aplikasinya, kita tinggal masuk ke websitenya saja. Itu sudah kasih daftar ya, obligasi apa saja yang akan terbit, yang sudah terbit, dan ketika kita mengklik ya obligasi yang akan terbit itu kalau di scroll ke bawah yaitu kita dapat teaser prospektusnya, kita dapat file Excel untuk apa namanya contoh simulasi investasinya dan lembar pemesanannya. Kalau misalnya kita memesannya secara masih secara hybrid ya, artinya setengah online setengah offline gitu. Tapi kalau yang punya aplikasimu saya pikir nggak perlu lah ya lembar pemesanan seperti itu. Nah, untuk konsepnya sama sih ya, dua-duanya ada fee pembelian 1%, ada biaya materai 10.000 juga, dan ada safekeeping fee dan PPN. Ya, jadi masing-masing sekuritas sekali lagi ya yang menjadi agen penjual efek obligasi itu memiliki ya fitur-fitur dan ciri khas yang mungkin ada yang seret, mungkin ada yang nggak seret. Nanti silakan Sobat Cendekia pikir sendiri ya, mau milih yang mana ya. Saya tidak ada kaitannya dengan semuanya ya. Beberapa saya memang nasabah klien, tapi saya tidak ada kesepakatan untuk mempromosikan mereka. Jadi sekali lagi silakan pilih berdasarkan hati nurani dan akal pikiran ya, Sobat Cendekia sekalian. Untuk karakteristiknya, ini tadi sudah saya sebutkan ya, obligasi rupiah. Dan ini hanya ada dua seri A dan seri B. Ya, seri A itu setahun atau dibilang 370 hari, dan seri B itu 3 tahun. Ya, dan ini unik ya, karena saya baru menemukan hal seperti ini di untuk konten video saya, ya, bahwa seri A dan seri B itu kuponnya sama. Ini saya sempat memperbandingkan ini benar nggak sih? Saya perbandingkan prospektusnya BCA Sekuritas, saya eh, bandingkan dengan prospektusnya di BNI Sekuritas, sama. Jadi, oh berarti bukan tipe kan ya. Jadi antara seri A seri B sama ini. Nah, dan kalau kita lihat 5,95 sampai 6,5%, ini kan seperti 11-12 sama kita punya investasi obligasi negara kan. Dan apalagi kalau misalnya 5,9%, waduh, nah ini kan malah lebih rendah ya daripada suku bunga acuan kita sekarang ini, yaitu 6%. Wah, ini gimana ini ya? Nah, kita lihat ya di sini jaminan atau agunannya yaitu berupa clean basis ya, tipenya clean basis. Saya perbandingkan yang dari BCA Sekuritas dan BNI Sekuritas juga sama sih clean basis. Intinya jaminannya bukan aset perusahaan yang telah atau sedang dijadikan jaminan oleh uh, surat utang atau kredit yang sebelumnya sudah dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Pegadaian. Dan ya kalau kita lihat ya dari segi jaminannya dan dari segi upah yang ditawarkan itu kita sudah bisa menduga-duga ya bahwa ratingnya, pemeringkatan kreditnya itu sangat bagus. Dan update terakhir memang Pevindo itu memberikan kredit rating untuk Pegadaian terutama untuk yang obligasi berkelanjutan yang kali ini ya itu ID triple A. Nah, ID triple A itu tingkat yang istilahnya itu benar-benar bagus ya, sudah investment grade dan itu sangat bagus perusahaannya. Intinya seperti itu. Terus untuk pembayaran kuponnya itu setiap 3 bulan sekali dengan metode 30 hari kerja dan 360 hari kerja. Jadi satu bulan ada 30 hari, kemudian setahun ada 360 hari. Ya, untuk jumlah pemesanan minimalnya ini ya, ada yang unik ya. Karena kalau belinya itu di Indoprimer, belinya di BCA Sekuritas, belinya di BRI Sekuritas dan Mandiri Sekuritas, itu minimalnya 5 juta dan kelipatan 5 juta. Tetapi kalau saya cek ya di aplikasi Beyond ya punyanya BNI Sekuritas,
itu minimalnya ternyata 50 juta dan kelipatannya itu 5 juta. Jadi kalau di empat sekuritas ini itu modelnya seperti kayak antara 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya belinya lewat Beyond di BNI Sekuritas, itu mulainya 50 juta. Jadi 50 juta atau 55 juta atau 60 juta, 65 juta, 70 juta seperti itu. Ya, ini cukup menarik ya kalau saya bilang ya, karena ini berani main single ya. Sementara yang lainnya itu yang juga merupakan pesaingnya ya itu malah ngasihnya 5 juta saja minimal. Saya tidak tahu ya itu bagian dari strategi perusahaan. Kemudian dana yang diperoleh. Jadi ini rencana penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari hasil emisi obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan seluruh produk perusahaan yang memiliki skema akad konvensional dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Jadi mungkin kata kuncinya adalah Pegadaian itu ngutang ke kita. Nah, nanti uangnya itu akan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk kegiatan usaha pembiayaan ya. Dan ini ada kata-kata skema akad konvensional. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu ya Sobat Cantika sekalian, bahwa Pegadaian sendiri dalam menjalankan bisnisnya itu ada unit bisnis konvensional dan ada unit bisnis syariah dan itu terpisah ya. Dan untuk obligasi kali ini itu dananya seluruhnya ya dari kata-kata ini ya itu ya saya yakin ya kemungkinan besar pasti akan dialihkan hanya untuk membantu modal kerja unit yang konvensionalnya. Ya, perkara nanti ada yang untuk syariah apa enggak, nanti kita cek aja lah ya dalam setahun ke depan ini, ada enggak kira-kira Pegadaian akan mengeluarkan suku. Ya, kalau suku itu pasti nanti akan dialihkan ke unit bisnisnya yang syariah, seperti itu. Nah, saya pikir sebenarnya kalau kita udah tahu lah ya Pegadaian itu apa lah ya, tapi seenggaknya kita inilah ya, kita bahas sedikit ya, siapa tahu ada Sobat Cendekia ya yang mungkin belum tahu menau ya tentang terkait dengan Pegadaian atau mungkin ingin update informasi tentang Pegadaian ya. Ini prospektusnya saya menggabung informasi ini dari prospektus BCA Sekuritas dan BNI Sekuritas ya. Jadi Sekolah Perseroan ya, ini ada visi ya, visinya menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Ya, nah sebenarnya kalau dari ini saja sebenarnya kita mikirnya Pegadaian itu fokusnya di mikro dan ultra mikro ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ya, cabangnya banyak sekali nih ya. Jadi ada 12 kantor wilayah, 61 kantor area, 4 ribuan outlet, 43 ribuan agen aktif. Tenaga kerja total ada 12,9 ribu karyawan ya. Dan outsourcingnya itu 20,4 ribu. Kita lihat ya ada apa UPS Sabang, UPS Aceh, NIAS, Kepulauan Anambas, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Arjasa, dan lain sebagainya. Intinya kayak dari Sabang sampai Merauke relatif ada lah ya untuk UPS-nya sendiri. Terus kemudian nih sejarahnya ya, jadi Pegadaian tuh ternyata didirikannya udah 100 tahun lebih loh, 1901. Terus kemudian tahun 90 berubah status jadi Perum, kemudian tahun 2012 berubah status lagi jadi PT Persero, dan tahun 2021 itu berubah lagi jadi Perseroan Terbatas. Ya, dan kalau kita lihat di sini ya, produknya apa aja nih? Produknya gadai dan biasanya kalau ada gadai Pegadaian biasanya gadai itu emas ya. Makanya di sini ada emas perhiasan ini. Gadai saham. Jadi sebenarnya kalau para investor saham itu mau apa punya saham mungkin nyangkut-nyangkut dikit atau gimana ya. Nah, nyangkut dikit tapi mungkin dividennya bagus. Aku nggak mau jual tapi aku butuh duit nih. Gimana nih caranya? Nah, itu bisa digadai saham di Pegadaian ya. Cuma sepertinya nggak sembarang Pegadaian sih harus di kantor pusatnya atau kantor cabang pembantu masing-masing kota atau kabupaten gitu. Saya jujur kurang tahu ya. Bisa ditanyakan ya ke admin Pegadaian. Terus kemudian untuk cicil emas, oh cicil emas juga ya, ada cicil emas, ada tabungan emas, ya ini kemudian ada pembiayaan haji dan umroh, kemudian ada pembiayaan mikro ya, ini ada simbol BPKB yang sering gadai tanah ini, ya gadai tanah atau gadai apa namanya surat kendaraan bermotor ya.
kredit kendaraan, kemudian digital lending, sertifikat tanah, oh kredit sertifikat tanah juga ya, payment ya atau pembayaran serta remittance atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri. Profil nasabahnya ternyata sebagian besar itu laki-laki ya, 64,4%. Kemudian nasabah perempuannya itu 35,6%. Ya. Mungkin ini profilnya nasabah-nasabah yang menggadai mungkin ya. Itu. Terus kemudian dari segi komposisi pinjaman ya namanya saya pegadaian. Jadi kalau mengajukan pinjaman itu modelnya paling besar pasti yang gadai, sementara sebagian kecil tuh berupa non gadai. Dan ini adalah data per 31 Desember 2022. Ini Dewan Komisaris sama Dewan Direksinya, tapi mungkin saya skip saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk menyelidiki ini orangnya benar semua apa enggak, bisa di-post saja di video ya, kemudian di doxing masing-masing ya, ini benar semua apa enggak. Ya silakan ya, itu bagian juga bagian dari due diligence Pak ya. Kemudian kegiatan usaha dan operasional ya. Tadi secara singkat sudah ya di awal tadi, cuma ini mungkin lebih ke arah pendalamannya ya. Jadi produk pegadaian diawali dari layanan gade ya. 5 bisnis, mereka punya 5 bisnis nih. Jadi ada gade atau yang kalau bahasa Inggrisnya adalah pound, ya, pound shop. Kemudian kredit mikro fidusia atau fiduciary mikrokredit. Kemudian bisnis syariah, bisnis pembiayaan emas, dan bisnis jasa lainnya ya, di mana skema penjualan dan peruntukannya kalau gadai itu skema penjualan dan peruntukannya untuk baik yang sifatnya gadai untuk keperluan produktif maupun gadai untuk keperluan konsumtif. Ya, begitu juga dengan kredit mikrofidusia dan kredit syariah. Sementara kalau pembiayaan emas itu skema penjualannya atau yang bikin orang tertarik terlibat dengan pegadaian itu ya artinya ya memasarkan emas sebagai instrumen investasi, ya, seperti itu. Kemudian bisnis jasa lainnya, contohnya ya tadi ya, bisa berupa jasa remittance, jasa pembayaran, maupun jasa optimalisasi aset seperti gadai saham tadi. Ya, daripada dianggurin ya, kalau misalnya kita punya strategi, misal dividen investing, hold sampai mati misalnya gitu ya. Wah, ini kan nggak bisa dijual belikan lah, aku dapat duit fresh dari mana ya, digadaikan aja gadekan aja, terus misalnya mau dipakai buat usaha juga boleh ya. Yang penting kembali dan kemudian bisa dibeli ulang ya sahamnya. Ini penjelasan lebih lanjutnya sih ya. Kalau kredit mikrofidusia itu ada Pegadaian Kreasi, Pegadaian Kresna, dan digital lending ya. Ini nanti bisa di stop aja ya videonya kalau misalnya tertarik dengan penjelasan lebih lanjut dari bisnisnya Pegadaian. Untuk Gade sendiri Pegadaian KCA ya. KCA itu ya KCA reguler, KCA fleksi, Teotronic Luxury Business, KCA Prima ya seperti ini. Untuk syariah ini tipenya Pegadaian Rantas Jilitanah, dan Pegadaian Arum atau Aran untuk usaha mikro atau kecil ya. Jaminannya BPKB dan emas bisa ya. Oke, terus kemudian pembiayaan emas itu ada Pegadaian Mulia ya. Jadi, oh ini ya, makanya pembiayaan pemilikan logam mulia secara angsuran dalam jangka waktu tertentu. Ya, terus kemudian penyediaan layanan jual beli dan titip emas logam mulia secara retail. Mulai dari pecahan 0,01 gram, di mana pembelian emas tersebut dicatat dalam suatu rekening tabungan emas. Ya, jadi mungkin di sini Pegadaian Mulia itu lebih ke arah produknya cicil emas, kemudian yang ini ya mungkin lebih ke arah tabungan emas. Dan fisik emas dapat dicetak apabila akumulasi emas yang ditabung minimal mencapai 5 gram. Ya, nggak mau rugi biaya cetak ini kayaknya. Kemudian bisnis jasa lainnya, misalnya pegadaian properti. Ya. Jadi, oh bisa ternyata ya, pegadaian. Kemudian pegadaian MPO atau multi pembayaran online, jasa taksiran layanan. Oh berarti bisa nih ya. Jadi kita misalnya punya emas, misalnya kita ragu nih emasnya beneran emas apa enggak ya. Ternyata bisa ya. Jadi bisa untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas berlian batu permata untuk keperluan investasi maupun keperluan bisnis dengan biaya terjangkau. Nah, ini lumayan ya kalau misalnya ada yang investasi emas mini atau emas mikro yang ragu gitu ya dengan keaslian emasnya itu gimana, langsung aja ya cek aja di sini gitu. Kemudian pegadaian jasa titipan. Oh, ini menitipkan barang-barang atau surat berharga yang dimiliki dengan keamanan terjamin dan tarif kompetitif. Ini berarti mungkin mirip-mirip ya sama kalau di bank itu ada yang namanya apa namanya safe deposit box ya, SDB. Ya mungkin ini juga sama ya, mirip ya SDB.
Nah, kemudian mungkin yang pada belum tahu ya bahwa Pegadaian itu sejak apa namanya diakuisisi oleh BBRI atau Bank Rakyat Indonesia itu menjadi suatu bagian dari sebuah holding ya, sebuah holding bersama-sama dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Jadi ceritanya BRI mengakuisisi Pegadaian dan PNM ya dengan model right issue waktu itu ya di pasar saham dan menjadi istilahnya apa nih? Senyum ya. Senyum ya, senyum mobil ya. Jadi integrasinya holding ultramikro. Jadi ini penguatan tiga perusahaan terutama BRI sih ya. BRI pengen menguatkan terutama dengan cara nyamplok Pegadaian sebagian besar sahamnya pada 2021. Dan ini intinya integrasi nasabah, co-location Senyum, sentral layanan ultramikro dan Senyum Mobile. Jadi kalau kita lihat di sini ya, nasabahnya untuk BRI, terutama yang mikro, ultra mikro itu ada 14 juta, Pegadaian 7 juta, dan PNM 13,2 juta. Nah, sebenarnya datanya kurang lengkap sih ya, karena kalau kita, para investor BRI, itu kalau melihat public expose yang kemarin-kemarin ya, itu posisinya BRI plus Pegadaian plus PNM itu di pasar mikro, ultra mikro, itu masih sangat ini loh, masih sangat terbuka lebar loh, karena yang belum tergarap itu masih apa ya, lebih dari 60% kalau nggak salah ingat ya. Jadi 60% yang ultramikro yang belum tergarap oleh mereka dan saingan-saingannya yang mungkin termasuk juga Bank BPR atau mungkin Bank BTPS ya, itu belum tergarap jadi lumayan lah gitu. Mungkin ini yang menyebabkan prospek bisnis Pegadaian dan holdingnya ya itu masih dipandang bagus oleh Pevindo. Makanya mungkin wah ini prospeknya bagus nih, berarti mungkin aman nih bisnis. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat ya ini ada produk Senyum Mobile. Ini platform digital sales terintegrasi. Jadi untuk yang mau pinjaman dan simpanan itu berarti nanti pada dasarnya kalau masuk di sini itu dibuatin akun BRI. Terus kemudian kalau mau gadai, cicil emas, tabungan emas di sini itu berarti sebenarnya terintegrasi ke Pegadaian. Sementara kalau mau mekar ya atau misalnya scale up bisnis kita mungkin di PNM. Ya, jadi kita lihat jumlah pengguna Senyum Mobile-nya ini ya. Ada 69.000 tenaga pemasar, 600 agen briling, agen Pegadaian. Ya intinya kalau saya bilang ya, kegiatan usaha operasional PT Pegadaian itu semakin solid ya. Apalagi kalau sejak zaman dulu kan Pegadaian kan salah satu contoh ya, contoh transformasi yang sukses itu sering sekali dibikin ya atau diceritakan case study di perkuliahan-perkuliahan waktu saya masih mahasiswa dan sekarang dia menjadi bagian dari holding Senyum ya bersama oleh BRI juga. Jadi kuat lah nih ya, bisa dibilang kuat sekali. Tinggal tantangannya bisa apa enggak. Potensi ada, tinggal tantangan bisa apa tidak. Terus kemudian kita lihat ya financial highlight-nya itu mungkin bukan dalam bentuk tabel tapi dalam bentuk gambar. Kita lihat di sini total asetnya ya mungkin mengalami penurunan ya dari tahun 2020 ke 2021 dikit kemudian naik dan untuk kuartal 3 tahun 2023 ini kemarin itu sudah mencapai 80.000 miliar kalau 80 miliar tadi berapa? 80 triliun ya. Untuk total liabilitasnya, total utangnya ini sebenarnya trennya sama ya, fluktuasi trennya dengan total aset ya. Turun, terus kemudian agak naik, terus naik lagi jadi 49 triliun. Sementara total ekuitasnya itu bertumbuh ya pelan tapi pasti ya, sehingga 31 triliun. Dari sini aja kita bisa lihat ya bahwa total liabilitasnya itu lebih tinggi daripada total modalnya. Dan total liabilitasnya itu lebih dari setengahnya total aset. Ya berarti apakah bisnis berisiko? Ya dan tidak. Ya. Karena ya kalau kita lihat dari segi rasionya saja, ini berisiko. Tetapi kalau lihat dari nature-nya, Pegadaian ini sudah menjadi salah satu holding yang pada dasarnya ini kan lembaga pembiayaan kan lebih tepatnya gitu. Lembaga keuangan, lembaga pembiayaan. Dan biasanya memang kalau lembaga keuangan dan pembiayaan itu liabilitasnya itu lebih tinggi daripada ekuitas, terutama kalau misalnya ada produk yang terkait dengan produk simpanan ya seperti bank-bank, lembaga pembiayaan ya yang klasik ya seperti Adria Finance atau BRI ya itu kan memang liabilitasnya jauh lebih tinggi daripada ekuitas karena kan isinya liabilitasnya itu sebenarnya bukan utang tapi apa namanya dana pihak ketiga orang yang nabung di BRI ya. Terus kemudian kalau di Pegadaian mungkin ini ya mungkin jangan-jangan mungkin liabilitasnya tinggi gara-gara banyak yang nabung emas ya nyicil emas nabung emas itu kan tanda kutip ya tanda kutip pemasukan tapi kan ada semacam kewajiban yang harus dilunasi
Dalam artian kalau orang mau nyetak emasnya kan berarti sama aja harus lunasi. Dalam artian ya udah cetak emas, kasih emas ke pelanggannya seperti itu. Nah, terus untuk total pendapatannya, kalau kita lihat ya diperbandingkan, ini agak turun ya, agak turun total pendapatannya. 2022, 2023 naik sih kalau kita lihat dari kuartal-kuartalannya ya. Cuma kalau kita lihat laba bersihnya, itu malah cenderung naik. Jadi total pendapatannya itu turun, tapi tren total laba bersihnya itu naik. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa Pegadaian itu agak payah dalam artian menjual ya, menjual jasa, menjual tawaran produk-produknya ke nasabah di Indonesia ya, tetapi dia efisien ya, cukup efisien dalam pengelolaan biayanya. Ya, terus kemudian pinjaman yang disalurkan, ini kan sumbernya ya. Ini sumber pendapatan ya, perkara arus kasnya maksud abangnya nanti kita bahas nanti. Tapi untuk sumber pendapatannya saja sebenarnya naik sih ya. 2020 ke 21 turun ya, tapi ke 2022 kemudian ke 2023 untuk kuartal tiganya itu naik ya. Jadi sebenarnya ya potensinya bagus sih. Apalagi kalau misalnya ya Pegadaiannya punya cara lah untuk meningkatkan kinerja salesnya lah gitu ya. Itu bakal lebih dahsyat lagi tuh. Oke, untuk ROA-nya sendiri ya, ROA-nya sebenarnya biasa banget ya. Kalau saya bilang biasa banget karena ya ROA-nya normal lah ya, karena sebagian besar bukan ekuitas tapi liabilitas ya. Kita ada tren naik lah, paling enggak trennya naik, cuma angkanya ya biasa-biasa aja. Untuk ROE-nya sendiri ya itu kalau kita lihat naik turun ya. Naik turun tapi seenggaknya kuartal 3 tahun 2023 ROE-nya sudah di atas 10%. Jadi cukup menggembirakan juga ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa beli sahamnya ini, tapi nggak bisa kan ya. Ini lumayan nih sebenarnya. Kalau ROE sudah di atas 2 digit persentase dan tahun-tahun setelahnya dia mempertahankan 2 digit, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu kriteria good company ya, good to wonderful company ya untuk ukuran lembaga keuangan seperti ini. Lembaga keuangan non bank, sorry. Kemudian debt to equity ratio-nya kalau kita lihat ini sebenarnya turun ya, trennya turun. Yang paling parah kan 2020 kemarin ya, 1,9 kali dari jadi jumlah utangnya 1,9 kali daripada modalnya. Terus tahun 2021, 22 dan 2023 turun jadi sekitar 1,5 1,57 kali. Artinya ya secara tren bagus, kalau secara nature dari debt-nya juga sebenarnya bisa dimaklumi ya karena ini kan lembaga keuangan non bank. Untuk BOPO-nya sendiri ya rasio biaya operasional ya rasio biaya operasional terhadap penjualan operasionalnya ya itu diharapkan semakin lama semakin turun ya artinya berarti semakin terjadi efisiensi kerja dari perusahaan tersebut dan di sini kalau kita lihat BOPO-nya tahun 2020 ngeri banget ya 81% tapi kemudian per kuartal 3 2023 kemarin turun sampai tinggal 65. Ini sukses banget sebenarnya sih ya. Jadi kita bisa bilang Pegadaian ini perusahaan yang ya tanda kutip sedikit payah dalam artian menjual produk dan jasanya, tetapi sangat efisien dalam operasional bisnisnya ya. Nah, untuk NPL atau non performing loan dalam artian kredit macet ya atau pinjaman macet. Nah, ini tadi ya, yang satu kan kita melihat di sini uh, ukuran potensi ya, potensi pendapatannya. Tapi ternyata sepertinya terganggu gara-gara NPL-nya macet nih. Ya, tahun 2020 yang tahun COVID aja itu 1,01%. Sementara 1,21% di 2021 dan kuartal 3 tahun 2022 itu 2% ini naik tinggi. Walaupun sebenarnya kalau dari segi kalau misalnya ya mau diperbandingkan dengan rata-rata bank, ini masih lebih baik sih sebenarnya sih. Ya rata-rata bank itu sekarang ini di 3%, 3-4% non-performing loan-nya. Tapi karena Pegadaian ya antara apple to apple dengan nggak to apple apple, tapi ya mungkin mungkin yang tercatat di sini itu adalah nasabah-nasabah yang yaitu yang pas pinjem atau kayak di Pegadaian ya pinjam di Pegadaian tahun 2020 lah pas COVID kan mungkin belum pada bangkit dan mungkin tahun 2023 pada bangkit ya kemudian NPL-nya turun lagi ke level yang eh, seharusnya untuk Pegadaian dikatakan sebagai perusahaan bagus itu 1,31%. Harapannya ya kalau kita sebagai pemegang obligasi ya NPL-nya ya makin turun lah atau paling enggak ya
di bawah 1% lah. Itu kan wonderful company banget lah ya. Apalagi kita cuma dikasih 5,9 sampai 6,5%-an. Ya. Buat di bawah lah NPL-nya gitu loh. Biar kita nggak deg-degan. Oke ya, dari segi ini sih tabelnya merangkum dari yang tadi aja sebenarnya sih. Ya, kayak seperti rasio pertumbuhan aset liabilitas sekuritas secara pola tadi kita udah bisa lihat ya. Ini cuma angkanya aja, pendapatan juga tadi sudah kita bahas ya, tren pertumbuhannya secara sekilas ya. Laba bersih pada berjalan, laba rugi komprehensif ya, itu termasuk ya sudah tercantum di sini ya, financial highlight 1 sebenarnya ini. Ya, ini dari segi penglihatan ya secara sekilas, ini dari segi angka secara detail. Untuk rasio keuangannya, kalau kita lihat margin laba usaha atau kita sebutnya sebagai net profit margin, keren juga sebenarnya sih ya. Bisa 2 digit, apalagi menuju 20% ke atas untuk NPM itu bagus itu. Ya, di sini 15,68% tahun 21, tahun 22 18,91, terus kemudian per kuartal 2 2023 itu mencapai 23,33%. Ya, tren yang sama juga sama ya di margin EBITDA, cuma ini ada kata-kata tidak diaudit ya ini ya. Oke ya, kita ya cross finger aja lah, anggap aja ini angka yang sebenarnya, tapi kita hati-hati ya, bener apa enggak. Cuma dari tren saja itu sebenarnya saya fokusnya memang di margin laba usaha. Terus kemudian untuk rasio lancar, dalam artian tuh dia punya uang cukup nggak untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Asalkan ini di atas 100%, bagi saya ya, itu udah cukup lah. Tapi mungkin kalau ada yang mensyaratkan di atas 200%, mungkin ya ini mungkin nggak sesuai dengan kriteria dia gitu ya. Untuk NPL-nya tadi sudah dibahas juga ya, saya harapannya ya jangan naik lah, turun lah ya. Tadi kan dibahas di sini NPL-nya kalau per kuartal 3 itu 1,31. Sementara kalau di sini per ini kayak per 30 Juni ya, bener ya? Ya ini masih 1,5. Berarti ya bagus lah, berarti ada kemajuan dari segi NPL. Oke, terus apa lagi? ROA, ROE. Ya, ini ROA-nya masih 1 digit. ROE-nya di sini 1 digit, kemudian bisa 2 digit. Wah, tapi ini agak beda ya di sini ya. Oh, di sini ROE-nya, oh iya agak beda ya. Kok bisa beda ya? Nah, ini perlu nih ya. Perlu dijadikan bahan pertimbangan ya. Apakah maju kayak gini cukup mengganggu apa tidak? Saya serahkan kepada sobat cerdas sekalian, tapi yang penting positif lah ya. Untuk pinjaman bunga berbunga terhadap ekuitas ya itu 1,36 kali, 1,3 kali ya, masih lumayan ya. Rasio utang juga sama tadi sudah sih ya, DAR tuh DAR, kemudian DAR juga udah dibahas tadi sebenarnya dari sini sih ya. Dari ini ya, kalau dihitung secara eh, fokus ya, secara detail tuh tadi angkanya. Tapi kalau kita lihat dari segi begini aja kan bisa ya. Kemudian interest coverage ratio, artinya laba bersih operasionalnya, belum laba bersih sepenuhnya ya. Laba operasionalnya itu cukup untuk nutupi bunga utangnya itu berapa tahun ya, atau berapa kali. Standar bagusnya sih 3 kali ya. Nah, waktu 21 dia kurang, tahun 22 dia bagus ya, di atas 3 kali. Per 30 Juni 2023 dia 3,42 kali. Bagus ya. Debt service coverage ratio juga sama ya, bagi saya pribadi personal ya, itu di atas 3 kali. Dan sama sih ya, prinsipnya sama aja sih ya. Yang 2021 juga masih di bawah 3, tapi tahun 2022 dan tahun 2023 di atas 3. Oke, sip ya. Jadi itu mungkin dari segi pembahasan perusahaannya dan obligasinya, karakteristiknya seperti apa. Ya, nah kita akan masuk ke bagian simulasi. Ya, sebentar ini saya cek dulu. Oke, ini kita masuk ke bagian simulasi ya. Ini saya tadi prospekturnya saya kan pakai bagiannya BCA Sekuritas dan BNI Sekuritas ya. Tapi untuk file MS Excel ini saya pakai sumbernya itu dari Mandiri Sekuritas ya. Untuk menjadikan penggambaran aja lah nanti kalau modalnya berapa, terus asumsi kupon yang ternyata didapat itu seperti apa, nanti apa jadwal-jadwal pembayarannya seperti apa. Ya, nanti asumsi yang ada bisa saling mengikuti dan silakan bisa ditanyakan langsung ke agen penjualnya, ya seperti itu. Nah, di sini ada 2 tipe ya, seri A yang 370 hari dan kemudian seri B yang 3 tahun. Di sini sama-sama rentang indikasi kupon 5,95 sampai 6,5% gross
Ya, jadi sekali lagi kupon obligasi itu masih gross. Ya, harus dikurangi dengan PPh final yang 10%. Ya, tapi jangan khawatir karena di tabel ini yang disediakan oleh Mandiri Sekuritas dan bisa Sobat Cendekia download ya, itu sudah menyertakan hitungan PPh finalnya, hitungan apa namanya, safekeeping fee-nya, perhitungan PPN-nya dan biaya materinya juga sama. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, misalnya ini kan 5 juta ya. Misalnya kita pencet 5 juta. Nah, di sini kalau kita perhatikan, jika kita investasinya kurang dari 10 juta, maka dalam kasus ini 5 juta ya, maka 5 juta ini yang harus kita bayarkan ketika kita dapat jatah itu adalah 5.050.000 saja. Ya, 50.000 itu kan fee 1% ya. Fee 1% dari 5 juta kan 50.000. Jadi 5.050.000 dan tidak dikenakan biaya materai. Tapi kalau misalnya ini ya, saya ubah misalnya 10 juta, masih kena nggak ya? Oh, 10 juta belum kena, berarti coba 20 juta. Oke, ya mulai kena ya. Jadi kalau udah di atas 10 juta, kita itu bayarnya itu bukan 20 juta, tapi 20 juta plus fee 1%-nya, yaitu 200.000, plus biaya materai 10.000. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kita ini aja lah ya, anggap aja di sini kita pakai angka cantik aja lah ya, 100 juta. Sorry, ini 10 juta. 100 juta ya, anggap aja kita punya uang 100 juta. Terus kemudian di sini ada dua skenario ya. Nah, misalnya kita itu ketika dapat unit penjatahan, kita dikasih tahu bahwa oh kita dapat kupon yang kuponnya itu 5,95%. Nah, nanti kita ya karena ini 3 bulan 3 bulan sekali ya, berarti kita dapatnya kuponnya 4 kali ya, karena 12 bulan dibagi 3 4 ya, 4 kali. Kupon pertama Mei 2024 kita dapatnya 1,335 juta sekian ya bersihnya. Kemudian kupon kedua 6 Agustus 2024 sama ya jumlahnya dapat. Kemudian kupon 3 tanggal 6 November 2024 dan kupon 4 dan pelunasannya ya. Jadi ketika kontraknya berakhir, selain kita dapat kupon yang terakhir, kita juga dapat pelunasannya. Jadi kita dapat 1,33 tadi, ya sekian, ditambah dengan 101 jutanya. Ya, 10 ribunya sih nggak dapat ya, tapi apa dapatnya 101 jutanya lagi. Sorry, kok 100 juta? 101, sorry, 100 ya, 100 jutaannya. Nah, kita lihat di sini dapatnya 101.484.078 sehingga total yang bisa kita terima kalau kita invest 100 juta ya selama setahun dan dapat kuponnya segini itu bersihnya 105.491.087. Itu kalau dapat kuponnya yang ini ya 5,95%. Kalau ternyata dapat kuponnya 6,5%, kuponnya lebih tinggi lagi ya. Bisa kita lihat di sini 1,45 juta sekian, 1, 2, 3, 4 dan pelunasannya jadi 101.621 dan kita lihat di sini totalnya 105.999.837. Ya, kalau kupon semakin tinggi pasti semakin bagus juga ya kuponnya ya. Cuma ya kita nggak tahu nanti bisa dapatnya apakah benar sesuai dengan request kita yaitu di 6,5% atau sesuai dengan minimal yaitu 5,95%. Nah, itu yang harus betul-betul dipastikan ya. Karena kalau sepengetahuan saya ya di IPOT itu kita pasrah sebenarnya sih, pasrah dapatnya yang range mana. Kalau di sektor lain tuh kayaknya bisa deh. Apalagi kalau misalnya lembar lembar apa lembar pemesanannya itu bisa memungkinkan kita untuk request aku mau dapat kupon di berapa. Perkara dikabulkan apa enggak itu kan terserah ini ya, terserah hasil book buildingnya seperti itu. Nah, untuk yang 3 tahun bagaimana? Nah, kalau 3 tahun sama ya, kita misalnya dengan 100 juta yang sama juga, kita keluar uangnya juga sama-sama kok. 101 juta 10.000 ya, fee 1% dan 10.000 biaya materai. Tapi kuponnya banyak ya, karena di sini 3 tahun. Nah, 3 tahun kan berarti 36 bulan ya. 36 bulan kalau dibagi 3 bulan, berarti 12 kali pembayaran. Ini kita lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 12 plus pelunasan. Ini juga tanggalnya sudah ada, nanti bisa dicek atau mungkin di stop ya videonya untuk tahu bulan apa aja. Dan kalau kita lihat di sini juga sama ada dua skenario ya, sama-sama 1,33 jutaan dan 1,45
jutaan per 3 bulan. Terus kemudian ketika kembali nanti yang kalau dapat kupon 5,95% nanti total kembalinya ya, plus kuponnya itu yang kita dapatkan sampai dengan tahun ketiga itu adalah 116 juta sekian. Dan untuk yang kupon 6,5% itu kita akan mendapatkan totalnya itu adalah 117,5 juta. Ya, jadi kupon itu diterimanya setiap 3 bulan sekali langsung masuk ke rekening tabungan yang dituliskan ya waktu saat mendaftar ya atau lembar peminatan. Terus kemudian nanti yang 100 jutanya itu baru dikembalikan pada saat jatuh tempo plus sekalian sama kupon yang terakhir. Ceritanya seperti itu. Oke. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya share ya untuk kali ini ya terkait dengan obligasi berkelanjutan 5 PT Pegadaian eh, tahap kelima tahun 2024. Ya, sekali lagi ya, video ini bersifat edukasi. Ya, kalau ada yang tertarik, silakan hubungi saja langsung agen yang bisa dihubungi ya di Instagramnya, di emailnya juga bisa. Atau kalau misalnya Anda tipe yang sangat online sekali, mungkin daftar aja online langsung full ya ke aplikasi dari sekuritas-sekuritas yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, pokoknya saya tidak ada tanggung jawab apakah Anda untung atau rugi, saya tidak tanggung jawab. Itu semua hasil dari perbuatan dan keputusan Sobat Cendekia sekalian sepenuhnya. Baik, jika video ini dirasa sangat bermanfaat dan bisa dibagikan kepada teman-teman Sobat Cendekia sekalian untuk menambah khazanah ilmu ya di bidang investasi obligasi korporasi, silakan tekan tombol like ya video ini, kemudian silakan tinggalkan komentar ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mungkin di luar topik pegadaian ini juga nggak apa-apa ya, di luar obligasi juga nggak apa-apa, tentang reksadana juga tidak apa-apa, silakan komentar saja. Dan juga jangan lupa ya untuk subscribe serta aktifkan lonceng ya supaya nanti Sobat Cetika sekalian bisa mendapatkan notifikasi atau update video-video terbaru dari Cendekia Financial Center. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Saya izin pamit dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.